Bunda, tak pernah kau berharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang, saat ku jauh dari jangkauan doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast yang diadakan oleh pimpinan anak cabang Fatayat Salaman di sore hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Bikoli alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan sore hari ini kebetulan sekali kita akan ngobrol-ngobrol, akan berbincang-bincang dengan sahabat kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, karena kebetulan pada sore hari ini bidang kami, bidang HPA atau Hukum Politik Advokasi, maka sangat tepat sekali bila kami mengundang sahabat yang luar biasa ini, sahabat Tugi Harini. Selamat sore sahabat. Biasa kami panggil, bisa kami panggil Bu Rini ya? Sahabat Rini atau Bu Rini. Dan kali ini kami akan mengusung tema yaitu kekerasan perempuan dan anak usia dini, kekerasan seksual pada perempuan dan anak usia dini. Kami menghadirkan sahabat Tugi Harini ini sebagai mitra wanita, dan kebetulan kami undang sesuai dengan apa yang akan kita bincangkan pada sore hari ini. Baiklah, sebelumnya akan kami perkenalkan dulu narasumber kita yang luar biasa. Saya sendiri Hanim Fahri dari bidang Hukum Politik Advokasi, dan narasumber kita adalah Ibu Tugi Harini, usia beliau 52 tahun,
Alamatnya di Margorejo RT 18 Desa Salaman. Beliau sudah mempunyai putra 4, bahkan sudah mempunyai cucu 2. Luar biasa ya, masih kelihatan muda, sudah mempunyai cucu 2 ternyata. Lain kali saya mau tanya rahasianya apa ini. Ya. Beliau menempuh pendidikan D3-nya di Poltekkes dan beliau sebagai ibu rumah tangga yang luar biasa. Baiklah, karena waktu yang sudah semakin sore, kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Begini Bu Rini, saya suka merinding, saya suka Masya Allah, kalau ada kekerasan yang terjadi pada perempuan, baik yang usia dini ataupun yang usia sampun dewasa. Sebagai perempuan, rasanya apa yang harus kita perbuat? Bagaimana perasaan kita mendengar keluhan mereka-mereka yang mengalami pelecehan yang seperti itu? Monggo untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat bisa Bu Rini jelaskan semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga Fatayat NU Salaman Ya. atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berbagi dengan adanya kejadian-kejadian di sekitar kita, terutama yang menyangkut perempuan dan anak. Di sini akan saya berikan keterangan tentang apa itu kekerasan pada anak, yaitu terutama kekerasan pada anak, seksual pada anak, yaitu berupa kekerasan seksual baik yang didapat di dalam rumah ataupun di luar rumah. Iya. Dan Berarti tidak hanya di luar rumah saja ya? iya, betul. Karena di dalam rumah sendiri yang merasa kita menjadi tempat perlindungan kita, yang merasa aman saja kita mendapatkan seperti itu, apalagi di luar yang notabene lepas kontrol. betul, apalagi tidak ada perlindungan. Iya. Yang menurut anak orang tua, rumah adalah sebagai tempat perlindungan nomor 1. Kita di luar itu mungkin akan mendapat lebih banyak untuk perlakuan seperti itu. Sedangkan Miris sekali sahabat, memang ya Allah. Sedangkan di sini anak sendiri itu adalah batasan umurnya tidak lebih dari 18 tahun. Jadi ada 0 bulan ketika dia sudah lahir sampai umur 18 tahun itu menjadi masih anak statusnya. Jadi kategori anak itu menurut kesehatan, juga menurut undang-undang itu usia berapa? Usia 18 tahun, tidak lebih dari, kita hitung dari tanggal lahir sampai kejadian itu berapa ya. Kalau sudah lebih dari 18 tahun itu sudah bukan anak lagi, sudah menjadi remaja. Berarti sebelum 18 tahun itu masih dikatakan anak. Iya, Karena betul. reproduksi mereka belum siap. Betul, Atau betul. iya gitu. Nah, bagaimana sahabat, bahwa kekerasan seksual itu bahkan bisa terjadi di dalam rumah, dan itu sering sekali. Bagaimana kita mengantisipasi, kita sebagai orang tua atau kita sebagai perempuan atau kita sebagai pendamping mengatasi hal yang seperti ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Pertama-tama kita ini di dalam rumah. Dalam rumah itu ada berbagai macam. Pertama, kalau kita ini di dalam satu rumah, ada anak, ada seorang dewasa. Nah, sedangkan seorang dewasa itu ketika emosinya labil dan dia tidak bisa mengontrol emosinya, bisa saja terjadi. Walaupun itu sebagai orang tua kandung. Yang kedua, di dalam satu rumah itu ada manusia dewasa yang
notabene itu sebagai kakak. Bisa saja terjadi karena dari kesekian mereka itu tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol syahwat. Ketika dia tidak bisa menyalurkan di luar, maka dia akan mengambil apa saja yang ada di dekatnya untuk bisa menyalurkan hasratnya. Kalaupun itu ada lagi orang, biasanya di dalam rumah itu kalau ada misalnya bapak tiri, saudara tiri, yang mungkin mereka pikir itu dia akan merasa leluasa untuk berbuat seperti itu karena merasa dia bukan saudara kandung saya. Aku merasa aman jika melakukan itu di dalam rumahku sendiri. Bisa juga terjadi. Ya. Terus yang namanya perlakuan itu tidak hanya terjadi pada anak perempuan, bisa juga terjadi pada anak laki-laki juga. Bisa sebaliknya juga. Bisa juga. Yang dimaksud kekerasan seksual seperti ini apakah harus berhubungan secara intim atau perlakuan-perlakuan lain? Misalnya perlakuan-perlakuan yang merangsang untuk mereka berhubungan seksual. Iya. Sudah dikatakan kekerasan juga. Iya. Yang namanya kekerasan seksual itu tidak harus melakukan suatu hubungan, tapi bisa juga dia dengan melakukan memasukkan jari pada alat kelamin atau dia memegang-megang alat intim dari anak tersebut, karena menurut dia si pelaku dia sudah merasa puas dengan perlakuan seperti itu. Misalnya mencium-cium anak tapi dengan rasa sahabatnya, bisa, itu sudah termasuk juga. Langsung bagaimana kita sebagai seorang tua, perhatian apa yang harus kita curahkan kepada anak-anak kita, baik anak laki-laki ataupun perempuan ya sahabat ya, agar hal-hal yang demikian tidak terjadi di keluarga kita. Karena apalagi yang di luar, bahkan di keluarga kita harus lebih perhatian lagi agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Iya. Di dalam rumah tangga kita ada anak, ada orang tua. Disitulah kita harus bisa menempatkan posisi bagaimana anak bisa dekat dengan orang tua, bisa dekat dengan saudara laki-laki, bisa dekat dengan saudara perempuan. Terbuka dan mau curhat. Terbuka iya, dan mau curhat. Jangan sampai ketika anak ini mau ngomong sesuatu, kita sudah menakut-nakuti. Jangan. Kita dibiasakan untuk selalu terbuka. Membangun komunikasi dengan anak yang bagus. Iya, betul. Ketika terjadi sesuatu, berarti ini juga termasuk kuncinya juga di orang tua ya, betul. Karena dan lingkungan. Orang tua dan lingkungan. Iya. Karena orang tua zaman sekarang juga lebih sibuk ngopain dengan HP-nya. Iya, betul. Kurang paham dengan kondisi anaknya. Betul. Iya, setuju. Bahkan terkadang begini sahabat, kita harus sekali-kali razia HP anak-anak. Iya. Apa yang dia lakukan terhadap apa yang dibuka di dalam HP itu, chattingan apa juga yang betul. Terus membiasakan anak itu bagaimana cara yang berpakaian yang sopan. Karena semua kita ini bermula dari bagaimana penampilan kita, bagaimana cara berpakaian. Iya, bagaimana kita bersikap dengan orang dewasa. Ya, cara berpakaian pun kita juga harus bagaimana mempelajari biar kita kelihatan sopan, santun begitu. Ya, karena nanti kalau kita seperti itu, orang itu dia yang membuat saya jadi merasa harus melakukan sesuatu seperti itu. Ya. Masya Allah, berarti di sini peran orang tua sangat penting ya. Betul, pengawasan kita memang harus 24 jam. Pengawasan, pemantauan yang full.
kepada anak-anak kita. Iya, betul. Jangan kita menganggap anak kita baik-baik saja. Betul. Kita harus lebih teliti, Betul. harus lebih jeli dengan siapa anak tersebut bergaul, dengan siapa anak tersebut chattingan. Betul, betul, betul. Walaupun di luar rumah kita juga harus waspada. Makanya kita harus bangun komunikasi yang bagus. Dia bisa membuka diri dengan orang tua. Ketika ada apa-apa mereka langsung bisa ngomong kepada orang tua. Jadi tidak ada rasa takut untuk ngomong kepada Betul, orang tua. betul, 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 betul. Nah, terus saya lanjut ini ya sahabat ya. Untuk ketika kita mempelajari kepada anak, ketika kita ini berhadapan dengan orang lain, kita belajar anak. Kalau nanti kita bertemu dengan orang lain, apa yang boleh dipegang, kita saling, kita cium tangan. Apa yang mereka pegang, apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kita kasih pelajaran juga kepada anak-anak kita. Iya, iya. Terus kalau kita terjadi sesuatu yang melanggar dari apa yang kita berikan kepada anak, terus kita kasih tahu juga di mana itu terjadi. Ketika terjadi di sekolah, dia bisa matur kepada ibu gurunya, atau ketika di rumah budinya matur sama budinya, ketika di rumah nenek matur sama neneknya, seperti itu. Kita usahakan dia bisa membuka diri ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan pada anak tersebut. Dari situ kita membangun komunikasi agar dia bisa membuka. Karena ketika sudah terjadi seperti itu, biasanya anak-anak akan menjadi takut. Iya, betul. Iya. Apalagi pada korbannya yang mendengar saja merasa trauma, Iya, miris iya, sekali kalau iya, ada betul. kejadian yang seperti itu. Karena akhir-akhir ini saya bisa mendengar dari sekeliling saya. Bisa cerita sedikit, mungkin ada kasus yang terjadi di sekitar Panjenengan? Iya. Mungkin Itu bisa kan, diceritakan iya, di sini. kasusnya itu kan seperti gunung es yang mencair gitu ya. Misalnya satu orang sudah mau bercerita, dia dikatakan, aduh ibu itu berani cerita ya, aku tuh sebenarnya seperti itu, tapi aku malu, aku takut, karena itu kan sebuah aib. Nah, disitulah mereka kadang belum bisa untuk ngomong atau mengungkapkan isi ini kejadian-kejadian di dalam rumahnya sendiri, karena itu merasa dia itu aib. Sebetulnya itu bukan aib, itu adalah suatu kriminal yang harus kita hentikan dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Kalau kita tidak berani untuk menghentikan itu, mau jadi seperti apa? Dan Semua cara yang akan paling jitu untuk memberhentikan adalah berani ngomong. Iya, betul. Jangan anggap itu sebuah aib. Karena kalau kita menganggap itu sebuah aib, bagaimana anak kita, bagaimana saudara kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana Insya Allah generasi kita. betul, iya. Insya Allah kalau itu bisa kita hentikan. Orang-orang yang mau berbuat seperti itu, dia akan merasa, kalau aku melakukan seperti itu, orang-orang itu bisa berani ngomong, mau jadi apa. Jadi mungkin akan membuat sedikit takut sama si pelaku itu tadi gitu. Kalau saran saya buat ibu-ibu yang punya anak dan iya perempuan atau laki-laki, tolong awasi anaknya. Tolong, kalau mereka kita anggap anak, kita anggap apa ya, jangan kita kasih kepercayaan, jangan sepenuhnya percaya, karena lingkungan anak kita berada itu di berbagai macam yang kita tidak tahu. Mungkin mereka, aku di rumah seperti ini, tapi anak itu kok bebas ya, bisa seperti ini, aku pengen seperti itu. Itu yang akan merusak dandanan yang kita terapkan pada anak kita di rumah. Intinya kita sebagai seorang ibu harus lebih waspada lagi ya sahabat, Betul, harus iya. teliti. Kita jangan menganggap anak kita baik-baik saja. Betul. Terus kita waspada perubahan yang terjadi pada anak. Setiap harinya kita harus waspada dan kita harus teliti banget. Ya,
semua karena kita Misalnya apalagi kayak seperti apa sahabat ketika anak ini mengalami puber ya, ya, itu seperti ya. apa perilaku mereka, apa yang harus kita waspadai dari perilaku si anak tersebut? Ya, kalau anak puber itu pada seorang perempuan itu biasanya anak itu kan mendapatkan haid yang pertama. Dia mesti akan cerita. Setelah itu kan ada perasaan yang lain di dalam dirinya. Dia akan merasa wah aku ini sekarang udah besar, karena dia merasa besar gitu kan. Sudah mulai Iya. lekas Pesos lah begitu ya. Dan udah mulai sama ibunya, ibu aku dibeliin pitek lah, aku dibeliin bedak lah, gitu kan. Dia pengen penampilan yang beda karena merasa dia udah besar. sudah balik. Iya. Kalau anak laki-laki biasanya timbulnya jakun, ada perubahan suara. Itu kita juga harus berhati-hati juga ibu ya. Anak-anak itu kalau sudah sudah menginjak itu sama seperti anak, dia merasa waduh aku udah gede, udah bagus, udah ganteng gitu loh. Sudah parfuman. Iya betul. Dia mau minta parfum. Iya, minta ini minyak Rambutnya rambut. sudah berbeda. Iya, kita perhatikan itu ya, jangan sampai kita lepas dari itu semua kontrol kita. Oke, masih bisa dilanjut? Ya, untuk selanjutnya bagaimana kita sebagai korban misalnya sahabat ya, sebagai korban atau anak kita sebagai korban, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lapor kepada siapa, kita harus bilang kemana agar masalah ini cepat terselesaikan. Mungkin bisa dibantu. Ya, sedikit saya akan ini berbagi pengalaman saja. Ketika terjadi seperti itu kita sudah menemukan anak itu ngomong sama kita dan kita pelajari, memang ternyata ada kelainan atau ada bukti memang anak itu telah menjadi korban, langsung aja kita bawa ke puskesmas atau ya ke puskesmas terdekat atau tenaga kesehatan terdekat yang bisa membantu kita untuk memeriksa keadaan bagaimana menurut cerita anak itu, kejadian itu benar apa enggaknya. Di situ kita akan kelihatan ibu. Pertama dari keadaan fisiknya, yang kedua dari psikisnya, mentalnya anak itu bisa. Mentalnya sangat terganggu ya ternyata. Iya. Melebihi ketika kita konsumsi narkoba. Betul, anak itu akan merasa dia akan dengan teman-temannya dia akan menjauh, minder, iya. Maunya dia akan dekat dengan orang tua yang kita dekat, dia pengen dipeluk. Dia tidak pengen terjadi seperti itu lagi di sana, walaupun di rumah. Betul itu, psikisnya sangat hebat terpukulnya dia, ya. Karena anak-anak itu ketika tidak terjadi apa-apa, pertumbuhan mental yang sangat bagus, istimewa banget, harus luar biasa, bunuh oleh hal yang sedemikian. Iya, kasihan. Tapi banget. biasanya ini anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, baik anak perempuan terutama, itu biasanya sulit ngomong. Iya betul. Biasanya sulit ngomong, senangnya menyendiri. Iya. Itu yang harus waspada ternyata Iya. orang tua Orang juga. tua, iya. Kita biarkan dia berbicara. Kita harus pinter-pinter bagaimana Membujuk anak supaya itu. dia berbicara. Iya betul. Jangan pernah sekali-kali kita langsung to the point bilang seperti itu, maaf ya ibu ya. Dia sangat terpukul, jangan ditambahi dengan perkataan kita yang bisa membuat dia malah tambah itu. Harusnya dia mau ngomong akhirnya terpendam lagi, gak bisa ngomong. Kita harus halusin ibu, kita pegang baik-baik anak itu. Insya Allah. Nggak boleh ya berarti ya. Ditekan nggak boleh, malah Tidak itu malah boleh. justru Iya, menambah mental dia betul, semakin. betul. Kasihan itu. Nanti kalau udah sampai ke sana kita butuh seorang psikolog yang harus menambah atau mengeluarkan itu dari dalam hatinya untuk matur sama orang tuanya. Dia sudah tertekan sekali dengan keadaan dia sebenarnya. Orang tuanya harus
tidak bisa menerima seperti kita, baik-baik saja ngomong. Ibu anggap dan kita ini sahabat, teman, agar anak itu mau ngomong sama kita, ya. Terus yang kedua, kita lapor ke polisi, Ibu. Oh, lapor ke polisi. Iya, itu salah satu cara kita untuk memotong atau memberi jera kepada si pelaku agar itu tidak terjadi pada anak-anak yang lain. Kalau terjadi pada anak ini, iya, bagaimana Karena perasaan kadang orang tua? cenderung bisa terulang kembali juga. Bisa, kalau dia itu ada kesempatan dan ada waktu, dia pasti akan melakukan. Karena itu menjadi sebuah penyakit, kalau tidak diobati ya akan mengulang dan mengulang lagi. Dan itu sudah sering terjadi di sekitar kita ya. Iya, Tapi sudah. mungkin masih agak tabu di mata kita, di Betul. telinga kita, Kalau kurang terjadi, terangkat. iya, kalau terjadi di keluarga kita itu kita malu. Bahkan kadang tetangga kita, itu orang urusannya saya, itu urusan keluarga dia. Betul. Nanti kalau kita mau cawe-cawe, kita dikatakan mau kepo lagi. Nah, iya, Ya. betul itu adalah suatu perbuatan yang sangat salah. Kita harusnya peduli dengan lingkungan, peduli. Makanya kita awal, kalau di dalam keluarga itu kita membangun sebuah seperti itu, insya Allah kita ketika keluar rumah melihat seperti itu, empati kita ini akan terbangun. Dia mengandaikan, aduh kalau itu terjadi pada anakku, pada keluarga kita, insya Allah ini akan menggugah hati kita untuk bisa menolong, membantulah bagaimana solusi atau bagaimana untuk menolong supaya ini tidak terjadi, merengkuh anak-anak yang sudah terjadi kekerasan itu. Insya Allah nanti kalau sudah di dalam rumah ini kita terbangun dengan baik, nanti keluar rumah pun akan terjadi seperti itu. Memang rumah yang pertama, lingkungan yang paling pertama adalah memang rumah, iya. Tapi dalam rumah sendiri kita sibuk dengan HP kita. Siapa yang akan menolong? Yang ketiga bisa lapor ke siapa? Lapor ke polisi atau RT RW setempat. Kalau lapor ke polisi terlalu jauh, Bisa lapor ke RT RW setempat. iya. Atau kalau nun sewu, kalau dari ranting-ranting muslimat NU ada, iya, Fatayat Kebetulan ini NU dari ada. bidang HPA, Iya. politik advokasi. Jadi bisa kami membersamai Yun Sewu, mereka-mereka yang mengalami kejadian seperti itu bisa Iya. lapor ke Fatayat di rantingnya masing-masing. Iya, Nanti biar iya, bagus. Iya, biar iya. kami bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Betul. Intinya pelaku berani ngomong dan mau ngomong atas Iya. kejadian yang menimpa pada dirinya, Iya, agar masalah ini tidak berantai. Iya, insya Allah Ibu. Kalau itu terjadi di lingkungan kita, dan itu nanti kadar-kadar Fatayat NU itu banyak di lingkungan desa itu, dia akan merasa percaya dengan ibu-ibu kader tersebut. Insya Allah dia mau, dan atau paling enggak dia curhat, ngomong-ngomong, nanti akhirnya nyampe ke situ, menjadi suatu jembatan yang sangat bagus untuk kita bisa membantu menangani, Memotong rantai. iya, rantai itu. Ya udah, apa mungkin sahabat Rini bisa cerita sedikit kasus yang terjadi di daerah Salaman? Pernahkah ada yang seperti itu? Terus bagaimana sikap orang tua ataupun sikap anak yang menjadi korban? Bisa diceritakan mungkin? Ya, ada sedikit pengalaman yang tidak terlupakan di dalam benak saya. Tidak perlu disebutkan. Iya. Ketika membawa anaknya, si cewek itu kira-kira masih SD, ya, perempuan masih SD. Katanya dia main-main sama temennya laki-laki, perempuan ada di situ. Tapi ketika kita tanya langsung pelan-pelan, akhirnya dia bilang, aku tuh mainnya sama temenku. Perempuan apa
laki-laki sama temanku laki-laki. Oh begitu, di mana itu? Di suatu tempat, karena kita kan lagi jalan-jalan itu. Masih polos seperti itu. Masih ya. polos, iya. Semua teman-temanku itu pada pergi mau nyari makanan gitu. Oh ditinggal sama teman. Iya ya, aku udah ditemani sama temanku yang laki-laki itu teman atau pacar atau gitu. Kami nggak pacaran, tapi dia itu kalau sama saya, kalau di sekolah itu sering membantu aku mengerjakan ini seperti itu. Oh gitu. Nah terus kenapa kok sekarang mbaknya kok nggak mau cerita sama ibunya gitu. Ketika kita beresa waktu itu kan memang ada dia menceritakan ada sesuatu yang sakit di dalam tubuhnya gitu. Aku tahu Ya seperti itu. Loh kenapa? Nggak tahu, saya itu disuruh buka ini seperti itu. Dia masih polos. Terus sekarang dia rasa ya sakit, kalau buat kencing sakit gitu. Oh gitu. Ketika sudah selesai kita berarti anak itu sudah. Terus sekarang kamu tahu anak itu yang sama kamu kemarin main di mana rumahnya? Tahu, itu teman saya sekolah. Gitu. Oke. Setelah kita periksa, kita anaknya kita kasih yang biar dia bisa tenang, biar dia tidak gelisah, ya ditenangkan. Kamu jangan minder ya, kamu besok tetap sekolah, tapi ingat jangan bergaul dengan teman-teman yang kemarin. Tapi nanti saya kan dibully sama teman-teman ibu. Enggak, bilang aja kalau sudah selesai sekolah langsung pulang. Nanti di dalam rumah itu ada siapa yang tinggal di rumah, suruh jemput, bilang kayak gitu ya. Terus kalau main sama teman-teman yang perempuan aja di situ. Kalau enggak di dalam kelas aja main gak apa-apa, tapi sama teman cewek, tapi dari teman banyaknya, jangan sama yang teman laki-laki gitu. Setelah itu kita panggil orang tuanya, kita ngomong sama orang tuanya tapi tidak dengarkan oleh anak. Kita cerita pada ibu itu sangat terkejut sekali, sangat terpukul. Belum tahu, dia sangat nangis. Tahunya ibu itu anaknya sakit infeksi saluran kencing. Setelah kita kasih tahu, ibu itu nangis. Dia berharap seperti apa nanti setelah ini. Ya ibu jangan putus asa, anak itu kedepannya masih panjang. Ibu baik-baikin aja anaknya, kasih tahu, dimong ya bu, dimong raganya juga dimong hatinya, agar anak itu jangan nanti malah jadi pendiam di dalam rumah gitu. Terus yang paling penting ibu, ketika anak itu pamit kemana, tolong anak punya HP ya bu, ibu dicek, jangan hanya telepon, kita video call, benar nggak anak itu di tempat gitu. Kita cek HP-nya ibu, benar nggak anak itu ada berada di sini, dengan siapa. Terus buku-bukunya sewaktu-waktu ibu harus buka itu tas, dirahsia, tapi jangan sampai tahu anak. Ketika anak itu di mana kita merasa aman, kita buka buku ibu satu persatu seperti apa. Saya juga ada pengalaman sedikit sahabat. Dulu ketika saya itu nyantri, itu saya punya teman yang gemilang ya, gemilang dalam pelajarannya. Dia itu selalu nomor 1, pandainya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Tapi suatu hari ketika di sore hari suatu saat lah, dia itu mojok di sudut kamar. Saya tanya, kamu kenapa kok resah kayak gitu? Ternyata dia itu diam, tapi setelahnya dia membuka. Jadi begini, saya menyimpulkan ternyata kejadian atau pelecehan seksual yang terjadi pada anak usia dini itu membekasnya sampai dewasa ya. Sampai dewasa, bahkan traumanya menebas cita-citanya, memotong cita-citanya. Saya tanya, kenapa kok diam aja? Dia jawabnya gini, ibarat gelas saya ini gelas yang pecah. Nah, kenapa terjadinya bagaimana? Dulu saya saat main-main
Saya usianya belum sampai 7 tahun ketika itu, saya belum TK. Saya dilecehkan oleh seseorang bapak-bapak yang sudah tua, dan saya masih tahu, masih ingat orang itu sekarang masih hidup. Nah, hal itu menjadikan gerak saya, menjadikan langkah saya. Setiap harinya saya keingat hal tersebut. Iya, betul. Bahkan kalau saya tidak sadar, kalau saya tidak istighfar, saya akan bunuh diri saja, Mbak. Iya, betul. Memang seperti itu ya. Iya, itu. Yang luar biasa. Iya, akan membekas seumur hidup gitu. Iya, dan itu nanti itulah kalau kita tidak ada menahan emosi seperti itu, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu nanti takutnya dia akan menutup diri ketika dia punya anak. Nah itu nanti unik. Syukur-syukur kalau ibu itu mau berbagi atau menanggapi kisah yang pernah terjadi pada dirinya itu jangan terjadi pada anaknya, sehingga dia akan lebih waspada untuk ngomong kepada anak-anaknya ya. Tapi pelaku itu biasanya korban itu biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, kebanyakan dia akan menjadi pelaku berikutnya. Nah, itu mungkin ada perasaan dendam Balas seperti dendam. Iya, seperti itu. Ya. Di dalam ilmu kejiwaan ada seperti itu memang. Mereka yang pernah menjadi korban biasanya akan mencari Pelaku korban. akan mencari korban berikutnya. Baik, masih ada yang perlu disampaikan? Kalau ini cukup aja, saya cuma pesan kepada sahabat-sahabat Fatayat, ya. untuk menumbuhkan rasa peduli kita kepada lingkungan, kepada teman-teman kita, kepada siapa saja yang bertemu kita, untuk kita peduli terhadap masalah-masalah yang memang itu sangat mungkin selama ini kita anggap itu bukan urusan kita. Tolonglah, mendekatlah, ya, mulai membantu. Itu saja, supaya mereka itu merasa terbantu. Mereka akan sangat senang sekali ketika ada uluran tangan seseorang. Kita mendapatkan masalah itu sangat membantu banget buat psikisnya. Oke, terima kasih pesan yang luar biasa dari sahabat Rini, bahwasanya kita sebagai orang tua harus lebih waspada, lebih perhatian, lebih membuka diri kepada anak-anaknya, agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di lingkungan kita, baik di rumah ataupun di luar rumah. Dan bagi anak-anak juga harus dibiasakan untuk bisa menganggap bahwa seorang ibu adalah teman dari teman curhatnya. Baiklah, pertemuan sore hari ini, podcast sore hari ini kita cukupkan sekian. Ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada. Selain doa dari dalam, kita juga harus waspada kepada anak-anaknya, gerak langkah anak-anaknya, dengan siapa mereka bergaul, bagaimana cara mereka bergaul, terutama bagi mereka yang menginjak masa-masa pubertas. Dari awal sampai akhir, saya Hanif Fahri dari HPA PACF Kecamatan Salaman dan Ibu Tuki Harini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
serasa di kau di sini. Secara bersahabat, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanim. Sahabat Hanim, terima kasih.